Kita semua lihat di video Rasman mau adu jotos dengan Hotman Paris. Emang saya berdiri, Pak, maaf ya, kau nggak ada. Kalau giliran Hotman akan diperiksa, kenapa tiba-tiba tertutup? Nah, mungkin muncul pertanyaan, karena Hotman sering posting-posting ada Pak Prabowo, Pak Asin. Kami mencurigai something wrong. Hotman, dia cuma bisa ngomong di medsos deh. Suruh debat sama saya, nggak pernah berani sekalipun. Nggak kuat dia menghadapi Rasman. Itu intinya. Kita masih buka mata, buka telinga, buka hati. Jujur, tidak satupun lembaga penegak hukum dan negara ini yang bersih. Saya bilang kalau begini cara penegakan hukum, mereka nggak usah repot-repot, ya paksakan saja, udah ambil tindakan hukum, penjarakan saya, selesai. Apakah berarti hakim yang mengadili kasus Abang mendapat intervensi? Dia masuk pertama skors, kemudian masuk lagi, skor lagi, setelah itu bubar. Di mana pengancamannya? Kalau kami ancam dia dengan kekerasan, dia nggak bisa masuk, pasti meja melayang di situ, apa kursi melayang, nggak ada. Jangan lebay. Ngeri sekali hakim di dunia nih, di Indonesia nih, kalau nggak bisa diprotes. Lah kok sekarang dia merasa seperti super body? Artinya sekarang kondisinya adalah Rasman Nasution versus atau berhadap-hadapan dengan sebuah lembaga negara yang sangat-sangat luar biasa kewenangannya, yaitu Mahkamah Agung. Berani? Saya ngajak ngobrol sosok yang satu ini, pasti banyak mungkin netizen yang akan bilang, nih ngapain sih ngajak ngobrol yang pengacara yang problematik nih, pasti kata netizen Bang nih. Hasil wawancara kita kemarin itu banyak sekali juga itu yang merespon ke saya, nelfon. Bagus, kalian punya YouTube nih, bagus. Nah, terima kasih Bang, makanya kita mau ngajak ngobrol Abang nih. Meskipun tadi mungkin akan ada banyak yang nanya nih, kenapa sih Fristian nanyanya ke Rasman, tapi menurut saya itu perlu untuk kita bahas Bang, kita perbincangkan. Nih Abang, itu kemarin apa yang sebenarnya terjadi sih dari sudut pandang Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin, apa yang terjadi Bang? Begini, ini semua dipicu oleh tindakan Ketua Majelis Hakim, dalam hal ini Ibu Sofia Tambunan, yang sangat diktator. Jadi kalau dalam teori hukum, meskipun hakim itu adalah dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi, tapi dalam konteks filosofi hukum itu sendiri, bahwa pengacara, polisi, jaksa, hakim, KPK, ini adalah sama-sama penegak hukum. Jadi kita sebetulnya same level gitu. Tetapi dalam prakteknya selalu, nanti kalau kita pendampingan misalnya di kepolisian, ini selalu pengacara ini dianggap sebelah mata. Nanti kalau mau pelimpahan ke kejaksaan juga begitu. Nah, apalagi di pengadilan. Nah, jadi kami itu di sidang pertama, mohon maaf ini, di awal itu kita sudah dibentak-bentak. Sama majelis hakim? Ya, sama ketua majelis ini. Ya, dan kita udah ratusan kali sidang. Nggak pernah ketemu hakim seperti ini. Lalu kemudian ketika sidang pertama itu, hakim sudah bertindak begitu otoriter, diktator, sehingga mengundang komplain dari tim hukum saya 3 orang. Satu, Saudara Firdaus Oiwobo, yang kedua Ibu Helida Neti SMH, yang ketiga Ibu Foni. 3 orang ini komplain karena saya diperlakukan di situ sangat-sangat tidak pantas. Walaupun saya terdakwa, tapi saya dalam posisi membantu seorang klien yang bernama Iklim Hakim atau Putri Iklim Aprilia. Tapi saya juga adalah seorang lawyer. Nah, jadi di situ karena saya lihat sudah muncul ketegangan di awal, saya langsung minta maaf. Itu ada videonya dan ada rekamannya. Ini sebelum kejadian ya? Iya, sidang pertama. Kita kan sudah 4 kali sidang. Oke. Nah, jadi saya langsung bilang, yang mulia, saya atas nama tim hukum menyampaikan permohonan maaf. Dan kalau seandainya tim hukum saya ini tidak kooperatif di persidangan, baik kepada hakim dan kepada jaksa, saya akan pertimbangkan mengganti mereka. Itu kalimat saya. Sehingga yang 3 orang ini sempat mau mengundurkan diri. Tapi saya coba bicara hati ke hati, karena mereka bilang, loh ini kan bukan karakternya seorang Rasman. Kenapa Rasman ini tiba-tiba seperti kayak ayam sayur, takut. Padahal ini ancaman pidananya cuma 4 tahun dan ini urusan undang-undang IT, yaitu pencemaran nama baik. Mohon maaf, kalian mesti lihat
ini kasus ini mulai dari proses penyelidikan di kepolisian sampai di kejaksaan ini sudah saya duga ada kriminalisasi. Nah, selama di proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, itu ruang kita untuk membuktikan kebenaran versi kita tuh nggak ada. Begitu juga dengan di kejaksaan, karena mungkin kalau di kejaksaan memang nggak ada, karena itu hanya pelimpahan, kemudian disampaikan ke pengadilan, lalu kemudian sidang dibacakan dakwaan. Di kepolisian maksud saya. Nah, kalau di kepolisian tidak bisa lagi kita melakukan pembelaan diri dalam konteks berdebat tentang kebenaran material dari kasus ini, maka ranahnya di mana? Ranahnya pasti di pengadilan. Pengadilan itulah yang akan membuka tabir atau ruang-ruang gelap dari kasus ini. Nah, tetapi faktanya, sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, sidang keempat, makin ke sini makin diktator, makin otoriter. Nah, saya sudah berusaha menjaga bagaimana saya tidak emosi. Sehingga ketika sidang keempat kemarin, tanggal 6 Februari kemarin, kami kaget. Kenapa? Idealnya apa di persidangan? Di persidangan itu idealnya membuka semua fakta hukum. Nah, kalau itu ditutup, pertanyaannya, kalau misalnya kamu atau siapapun dia posisinya menjadi terdakwa, tidak ada ruang. Karena itu tidak ada ruang. Sementara kesepakatan di awal, sidang ini terbuka dan boleh live oleh media dan atau apapun. Nah, kita ini nggak ditanya, deh. Langsung dia bilang begitu dia duduk, kita buka sidang dan hakim sudah musyawarah, diputuskan sidang tertutup untuk umum. Saya bingung, apa ini? Langsung saya duduk, saya angkat tangan begini, maaf saya sudah duduk kian, yang mulia, tolong sidang ini dibuka untuk umum. Karena ini tidak ada asusila yang serius. Dan ini judul besarnya adalah dugaan pencemaran nama baik melalui undang-undang elektronik, yaitu informasi dan transaksi elektronik. Bukan asusila, bukan pencabulan, bukan anak di bawah umur. Konteksnya ke sana. Nah, tidak bisa. Hakim berkeputusan tetap tertutup untuk umum. Saya udah berusaha, duduk begini nggak bisa juga, saya berdiri begini nggak bisa juga. Nah, karena dia lihat mulai bereaksi tim saya, dia skor. Sidang saya skor. Hakim pergi, ketua majelis, anggota juga ikut pergi. Pada saat yang bersamaan, Hotman Paris kayak cengengnya saya pegang begini. Ini sidang sudah diskors. Sidang sudah tidak lagi dalam keadaan berlangsung. Nah, Hotman di depan, saya datang, saya samperin. Saya pegang baunya, saya ngomong, siap-siap kau kita buka-bukaan saja. Harapan saya supaya dia mau buka-bukaan terbuka. Kenapa? Karena selama ini dia bilang, dia juga punya foto, punya video, punya rekaman bahwa katanya saya yang merekayasa. Nah, kenapa sekarang kami minta terbuka, dia minta tertutup dan hakim. Nah, lucunya, di mana-mana deh, kalau dia terdakwa, begitu pemeriksaan berhadapan dengan pelapor atau korban, pasti yang terdakwa ini takut. Dan di mana-mana orang pelapor yang korban, pasti dia ingin terbuka. Nah, ini kebalik. Kok saya yang minta terbuka, mereka minta tertutup. Ada apa ini? Nah, inilah yang pemicu semuanya. Sehingga terjadi sedikit kericuhan di situ. Sudah mendengar preskon dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hakim akan memantau langsung persidangan. Nah, itu saya ucapkan terima kasih. Tapi untuk Ikatan Hakim Indonesia, untuk Mahkamah Agung, buat rilis, suruh dilaporkan. Ini menurut kami kebablasan. Kenapa? Karena ini di luar konteks dari yang disebut dengan contempt of court. Begitu. Karena kenapa di luar konteks contempt of court, Bang? Apakah karena kejadiannya itu saat lagi diskors sidangnya? Itu maksudnya? Undang-undang yang secara spesifikasi ya yang mengatur tentang contempt of court itu belum ada. Tapi kan ada pasal 217, 207, 335 KUHP. Sebentar. Yang secara spesifik maksud saya. Oke. Dan itu dibenarkan juga oleh Bang Otto Hasibuan selaku Wamenko Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang juga Ketua Umum DPN Pradi. Begitu juga dengan Pak Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Dia bilang di dalam
Kericuan itu tidak ada di situ perbuatan pidana. Nah, kalau dia contempt of court, artinya ada penghinaan secara kelembagaan. Kalau dia penghinaan secara kelembagaan, maka di situ yang korban bukan, maaf ya, yang keberatan itu bukan ketua majelis. Dan kalau secara kelembagaan, apa yang kami rusak di situ? Pasal yang dibuat laporan itu adalah 335, pengancaman dengan kekerasan. Apa yang kami ancam? Dengan cara bagaimana kami melakukannya sehingga terjadi kekerasan? Apakah dia menjadi takut? Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217 yang ancam hukumannya 3 minggu. Dengan biaya Rp4.500 denda. Artinya apa? Bahwa ini tidak ada hubungan hukum antara pasal 335 dengan contempt of court. Itu pasal umum. Siapapun boleh melaporkan itu. Kalau begitu, kenapa Ketua Pengadilan Negeri yang melapor? Kenapa sampai turun tangan Ketua Mahkamah Agung? Kenapa sampai turun tangan mendampingi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Ya suruh saja Ibu Sophia itu melaporkan kami. Jangan bawa-bawa contempt of court. Kalau dinilai terlalu berlebihan, Bang, kalau dinilai terlalu berlebihan kan Bang Firdaus sampai naik ke atas meja tuh. Di mana-mana kan bagaimanapun ruang sidang tetap kita manggilnya yang mulia tuh semua hakim. Pasti saya menyesalkan dia naik ke atas meja. Tapi kalau secara logika, memang apa yang dia sampaikan dia tidak salah naik ke atas meja. Itu benar juga. Ini saya di atas meja nih. Mejanya segini, dekat. Di sebelah kiri tim hukum saya. Sebelah kirinya lagi tim hukumnya Iklim Hakim. Sebelah kanan tim hukum saya. Ya kan? Nah, itu semua tidak memungkinkan dia itu loncat kalau dia harus menunggu, keluar dari meja itu. Kalau itu dia harus ke kiri ke kanan karena dia lihat saya di depan sudah didorong-dorong oleh 2 orang berbaju batik dan mohon maaf ini dari pihak kejaksaan. Ini yang memicunya sehingga dia spontanitas loncat. Dan setelah itu diberitahu, kamu di atas, dia turun. Nah pertanyaannya, adakah kewajiban dari kuasa hukum menjaga kliennya? Ada. Pertanyaan yang kedua, bolehkah seorang terdakwa menyamperin seorang korban atau pelapor? Boleh. Kan saya nggak ancam si Hotman. Saya nggak pukul si Hotman. Nah, memang panggilannya Dek yang mulia, Dek. Tapi kami juga lawyer ini namanya officium nobile. Pekerjaan yang mulia. Panggilan mereka yang mulia. Tapi kita masih buka mata, buka telinga, buka hati. Jujur. Tidak satupun lembaga pada hukum dan negara ini yang bersih dari tindakan melanggar hukum. Hakim banyak yang ketangkap. Apakah mereka lupa dengan kasusnya Zarop Richard? 930 miliar? Apakah mereka lupa dengan hakim-hakim yang menyidangkan Ronald Tanur? Apakah mereka lupa dengan kasus Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan terkait dengan OCK Ligis? Apakah mereka lupa dengan kasus-kasus yang menimpa, misalnya Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi, sampai sawitnya sampai ke kampung saya di Padang Lawas, Sumatera Utara? Ini tidak bisa. Kita harus mampu, fair. Karena situasi begini, kita menjadi curiga. Jangan-jangan nanti kejadian, maaf ini ya, kalau Ronald Tanur itu dia diuntungkan. Dia membunuh, tapi dibebaskan. Tapi banyak juga ada orang curi ayam dihukum dengan hukum yang tidak setimpal. Harvey Muiz ambil duit, ambil 3 triliun. Tapi diputus dengan ringan. Lah, hal-hal ini menjadi pikiran kami. Sehingga kami menjadi concern memperhatikan gelagat hakim, tindakan hakim. Dan ini wajar kami lakukan. Karena kita melakukan tindakan antisipasi. Itu saja. Jadi kita bilang panggil yang mulia, iya. Ya. Tetapi panggilan yang mulia ini harusnya harus dengan tindakan mereka yang mulia. Mereka baru aja minta naik gaji lagi. Ya. Tapi muliakah perbuatan mereka? Sampai mereka buat rilis, preskon, Ikatan Hakim Indonesia. Ya, padahal mereka belum tanya kami. Makanya Komisi Yudisial akan turun. Kami juga minta kami bertemu. Harusnya mereka mengucapkan juga itu. Kami dari Ikatan Hakim Indonesia, Mahkamah Agung. 1. Mengutuk sekeras-kerasnya tindakan dari Zarop Richard. Kami Hakim seluruh Indonesia memohon maaf
kepada seluruh rakyat Indonesia. Tindakan hakim yang ada di sidang PN Surabaya, ditangkap mantan ketua PN-nya, kasus Ronald Tanur. Kami mohon maaf, tidak ada kalimat itu. Kok giliran ini terlalu sensi, terlalu baper, terlalu dianggap tidak boleh disentuh. Emang mereka siapa? Malaikat. Saya bilang kalau begini cara penegakan hukum, mereka nggak usah repot-repot. Ya, paksakan saja udah. Ambil tindakan hukum, penjarakan saya, selesai. Tapi apakah rakyat akan menonton ini baik? Tidak. Karena saya akan melakukan pembelaan, saya akan melakukan perlawanan, kan itu wajib bagi saya untuk membela diri saya di luar agama, di luar pemahaman hukum yang saya tahu. Agama juga menyuruh saya melawan orang yang coba menzolimi kita dan apalagi mau menganiaya kita. Saya melakukan perlawanan yang disebut dengan constitutional complaint. Itu deh. Kenapa hakim menurut abang itu sudah sedari awal bahasa abang tadi sensi sama abang? Karena dari awal kita sudah tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan pikiran yang secara signifikan. Kita digertak. Ya, menurut abang apa yang membuat hakim seperti itu, Bang? Kenapa? Menurut abang, apa yang membuat hakim memperlakukan abang seperti itu? Kalau memang abang merasa diperlakukan seperti itu tadi? Ya itu yang kami duga, ada something. Kami mencurigai something wrong. Apa itu? Apa kok giliran Hotman akan diperiksa? Kalau giliran Hotman akan diperiksa, kenapa tiba-tiba tertutup? Padahal sudah disepakati, Dek, dalam sebuah persidangan harus ada kesepakatan. Walaupun pemutus itu ada di hakim, tapi kita ditanya. Dan kita boleh memberikan pertimbangan. Sekarang saya kasih tahu, contoh kasus sidang 7 orang terpidana kasus Vina Eki. Waktu itu pimpinan tim hukum dari para terpidana yang 7 ini adalah Bang Otto Hasibuan di Pengadilan Negeri Cirebon. Live saya tonton. Di situ hakim mengatakan tertutup untuk umum. Bang Otto komplain. Dan timnya mereka mengatakan kalau ini tidak boleh live, maka kami tidak akan meneruskan persidangan ini. Akhirnya hakim, sebentar, kalau begitu kami skor 5 menit, hakim majelis bermusyawarah. Baru dijawab berikutnya, oke, terbuka untuk umum. Nah pertanyaannya, Dek, kenapa harus tertutup? Logika hukumnya apa? Kenapa harus tertutup? Nah mungkin muncul pertanyaan, oh karena Hotman sering posting-posting ada Pak Prabowo, Pak Hasim. Itulah yang sekarang sampai ribut. Karena ini orang seolah-olah itu dia, klien dia. Benar pernah klien Anda. Saya juga berjasa buat Pak Prabowo. Saya tim beliau juga, tim hukum lagi. Tapi bukan begitu caranya. Nah ini muncul kecurigaan-curigaan ini karena sikap-sikap Hotman yang senantiasa di media sosial, cara-cara hakim, bagaimana ini P21 di kejaksaan, bagaimana di kepolisian. Jadi kita sudah mengantisipasi. Jadi ini adalah puncak dari kekesalan dari kami dan tim. Lihat, semua tim hukum itu bergerak, turun, keluar dari meja itu. Apa maksudnya? Protes. Kenapa? Karena dianggap semena-mena. Kalau kami diam, Dek, nggak bakal rame begini. Sudah, dia kan vonis suka-suka dia bersalah. Apakah berarti hakim yang mengadili kasus abang mendapat intervensi sehingga kemudian memperlakukan abang berbeda? Iya, kami menduga begitu. Dan dugaan itu sangat kuat. Loh, apa alasan kamu? Pasti begitu kan? Ini tidak disampaikan alasan-alasan kenapa dia hanya bilang asusila. Asusila yang mana? Terminologi asusila atau pelecehan itu ada 2. Verbal, non-verbal. Kategorinya yang mana dulu? Asusilanya nggak ada video, nggak ada foto-foto yang sampai menunjukkan, nggak ada. Cuma kita mau buktikan ada tidak dugaan pelecehan verbal, non-verbal. Itu doang. Jadi ini menimbulkan, ya maaf ya, negative thinking. Namanya kalau bahasa Arab suudzon. Lalu kemudian kami bilang tadi, dia masuk, pertama skors. Kemudian masuk lagi, skor lagi. Setelah itu bubar. Di mana pengancamannya? Kalau kami ancam dia dengan kekerasan, dia nggak bisa masuk, pasti meja melayang di situ. Apa kursi melayang? Nggak ada. Jangan lebay. Untuk jaksa kami akan kirim surat ke Komisi Kejaksaan. Dan Jaksa Agung udah bidang pengawasan. Supaya ini diperhatikan. Itu saja. Kenapa jaksa juga harus diperhatikan dalam hal ini, Bang? Jaksa juga ikut mendorong saya. Firdaus juga bilang dia dimaki-maki.
dimaki-maki pasca ribut-ribut itu kali Bang. Iya, iya. Tapi gini deh, equality before the law. Itulah konteks hukum Indonesia yang kita sebut dengan style Europe kontinental. Kita sama di mata hukum. Maka ya seorang figur yang saya hormati dan saya memang sangat-sangat sering cerita bagaimana seorang Baharudin Lopa, almarhum, mantan jaksa agung, mantan menteri kehakiman, pejabat negara, dirjen lapas, rumahnya gang sempit deh. Apa dia bilang? Banyak orang yang salah jalan, tapi mereka merasa nyaman dan bersenang-senang karena mereka bersama orang yang salah dan salah di jalan itu. Karena itu, beranilah berkata benar, meski engkau sendirian. Itulah saya. Kenapa tidak pernah diucapkan teman-teman sekarang berani mereka keras ketika kita mengikuti pendidikan advokat disebut fiat justitia ruat solum. Tegakkan hukum meski langit runtuh sekalipun. Belum runtuh aja langit udah pada ketar-ketir mereka. Tak boleh. Jadi ini maksud saya. Saya wakafkan nyawa dan raga saya untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya ditawari mengajar di kampus saya. Di Malaysia. Ya. Saya siap tinggalkan republik ini. Kalau begini bobrok. Kenapa? Karena di Indonesia ini diskriminasi penerapan hukum terasa kental. Sekarang pertanyaannya, masa sudah begitu besar berita tentang Zarok Richard? Mereka tidak malu. Masa masih mereka bilang kami orang yang harus menjaga bagaimana marwah pengadilan. Mereka bukan lagi menjaga marwah pengadilan. Mereka menampar. Ya, saya nggak boleh bicara kasar ini, Kato. Mereka menampar wajah mereka sendiri dengan cara mereka membuat perbuatan yang salah dari diri mereka. Kami tidak mau melawan hakim. Tidak melawan hakim. Kami melawan secara konstitusi. Sekarang begini. Kalau enggak atur aja di KUHP. Ketika sidang berlangsung, apapun kata hakim, terdakwa, pengacara, atau tim kuasa hukum, tidak boleh bicara. Apa kata hakim, ikut aja. Mau ke laut, mau tenggelam, mau dipukul, mau masuk, ikut aja. Mau mati. Atur aja KUHP. Nggak ada aturan itu. Jadi kalau adab dan etika, itu adanya di nurani. Boleh dituangkan dalam batas-batas kewajaran yang logik secara akal. Masa saya tidak boleh komplain? Bang, bukan persoalan abang nggak boleh komplain, tapi mungkin nih kenapa menjadi sangat heboh karena cara abang untuk komplain. Cara abang untuk komplain, kita semua lihat di video ada Bang Firdaus naik ke atas, abang mendekat ke Bang Hotman, seolah-olah terlihat kalau kami nonton di videonya aja, ngelihatnya tuh kayaknya ini Rasman mau adu jotos nih dengan Hotman Paris. Cara abang Bang, jadi kalau ini kita ubah ya, abang misalnya sebelum berontak tuh, terjadi kericuhan di ruang sidang, abang lapor dulu deh ke Komisi Yudisial. Bukan seperti sekarang, abang heboh dulu, gaduh dulu di ruang sidang, baru abang lapor ke Komisi Yudisial, abang lapor ke Komisi Kejaksaan. Itu kenapa nggak ditempuh sebelum terjadi kericuhan, Bang? Kami sudah bersurat 8 bulan yang lalu, perkara udah diputus Mahkamah Agung, baru keluar, baru ada jawaban dari KY. 8 bulan. Mau berharap apa kamu dengan KY? Oke? Yang kedua, saya dianggap mau ya, dan dianggap akan melakukan tindakan, katakanlah kekerasan kepada Hotman. Itu kan mau. Menurut. Pertanyaannya, ada nggak saya lakukan tindakan kekerasan? Kan tidak. Malah saya mendapat tindakan kekerasan. Maka filosofi hidup, jangan lihat proses, tapi lihatlah akhir. Jadi itu namanya menuduh saya. Loh, kalau saya datangi, kalau saya dengan gagah berani, apakah saya pukul dia? Ada orang yang datang diam-diam ditikamnya, selesai. Jadi yang dilihat itu bukan proses, tapi akhir dari perbuatan itu. Itulah tindakan hukum yang melekat pada pelaku, bukan proses. Apalagi itu sudah dalam keadaan diskors. Kalau ada yang melarang seorang terdakwa datang menyamperin, tidak boleh menyamperin atau mendekatin seorang pelapor, barulah. Kalau dari segi adab, apa yang tidak beradab? Emang saya berdiri, maaf ya, kau aja, nggak ada. Saya datang, samperin, pegang bahunya, saya bilang, siap-siap kau Hotman, kita perang di pengadilan, dibuka-bukaan, itu doang. Nggak, di mana saya dianggap tidak beradab? Di mana saya dianggap melakukan contempt of court? Nah, ada pun adik Firdaus sudah kami jelaskan, refleks.
Nah, kalau itu refleks atau tidak, kita dengar bohong atau tidak, ya udah bawa aja lie detector. Tapi kan boleh dilihat CCTV. Yang teraniaya sebenarnya saya. Saya didorong leher saya nih. Ada lagi jaksa, tapi saya malas saja berbicara. Kita ini sama-sama ya berbuat baik untuk Indonesia. Saya kasih satu gambaran 2014 Pak Prabowo Subianto ketika capres, dia udah berpidato. Hakim-hakim bisa disogok, hukum tidak tegak, negara bobrok, banyak kebocoran. Sekarang presiden baru bilang lagi kemarin, saya lebih takut pada mak-mak daripada para aparat-aparat. Bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu. Dan kalau kau tidak mau, saya akan sikat. Saya mau semua equality before the law, sama di mata hukum. Tidak ada yang kebal, kata Bapak Presiden. Lah kok sekarang dia merasa seperti super body. Megang meja, nggak boleh megang meja. Saya bilang, Anda mundur aja. Kami sudah nggak mau karena kami nggak percaya sama Anda. Banyak hakim-hakim yang terlibat koruptor. Itu di-cut lah sama si Hotman Paris. Gini. Hotman, dia cuma bisa ngomong di medsos, Dek. Suruh debat sama saya, nggak pernah berani sekalipun. Ngomong di medsos. Harusnya kalian coba bahas. Jangan-jangan ini orang, ya ada masalah ini dalam kepikiran dia atau kejiwaan dia. Kenapa berani di medsos, tapi head to head nggak berani? Kalau dia nggak berani debat sama saya, face to face di salah satu studio, Zoom juga boleh begini. Nggak berani, karena sudah 2 kali kita dengan dia gelar perkara sekali, mediasi sekali. Ya, nggak kuat dia hadapi Rasman. Itu intinya. Jadi menurut Abang tidak ada yang salah dengan kericuhan di ruang sidang tempo hari di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tidak ada yang salah sama sekali gitu? Begini, saya kan mendekati Hotman itu bukan bermaksud membuat kericuhan. Dengan saya datang ke Hotman, tiba-tiba saya dicurigai, didorong-dorong, muncullah kericuhan. Itu poin 1, akibat hakim yang tidak bijak. Yang kedua, hakim masuk lagi. Kami udah bilang aspirasi ganti-ganti. Dia paksakan lagi harus tertutup. Berotaklah kita, saya pegang meja. Emang ada saya lempar meja. Kami nggak ada megang satu jari, kami nggak ada menyentuh hakim. Ngeri sekali hakim di dunia nih, di Indonesia nih. Kalau nggak bisa diprotes, terus langsung dibela. Makanya saya bilang, apa yang salah di negara dan bangsa ini? Sudahlah itu. Kita harus berani mengatakan, saya juga banyak dosa, Dek. Saya juga bukan orang bersih saya. Tapi minimal saya berusaha bagaimana hukum bisa tegak untuk kebaikan Indonesia. Bang, terakhir, kondisi yang sekarang ini kan akhirnya karena pelaporan terhadap Abang ini dengan 3 pasal yang tadi sudah kita bahas, itu sudah dilakukan oleh sebuah atau salah satu cabang kekuasaan loh di negeri ini, yaitu cabang kekuasaan kehakiman tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Artinya sekarang kondisinya adalah Rasman Nasution versus atau berhadap-hadapan dengan sebuah lembaga negara yang sangat-sangat luar biasa kewenangannya, yaitu Mahkamah Agung. Berani Rasman Nasution? Berani dan sangat berani. Mungkin mereka lupa. Saya dididik oleh ayah saya. Ayah saya ngomong ke saya 2. Rasman, jangan kau pernah lawan 2. Di luar Allah dan Rasul ya. Yang namanya manusia. Jangan pernah kau takut dan jangan pernah kau lawan 2. Ayah saya itu hafiz Quran, Ustadz kampung. 1, orang gila. Karena kau kalau berlawan dengan dia, kau yang bodoh, kau yang orang gila jadi lawan. Yang kedua, orang lapar. Orang lapar kalau kau lawan dia akan bunuh kau karena dia mencari makan. Yang lain lawan. Ada orang bilang sekarang, jangan lawan penguasa. Jangan lawan orang kaya. No. Kalau sumber masalah ada di penguasa, maka ada filosofi orang Melayu. Raja alim, raja disembah. Raja zolim, raja disanggah. Kalau ada seorang pengusaha yang zolim kepada rakyatnya, lawan. Saya mau memilih, saya berada di tengah untuk perbaikan Indonesia. Mungkin mereka lupa, saya ini apa sih? Apa yang saya terima hari ini, Dek, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kemuliaan menjaga saya dan keluarga dan tim saya. Saya orang tidur di atas bumi ini, tidur di atas tanah tanpa berlapiskan apapun. Bantal saya adalah koper-koper dan kain-kain sarung. Saya berjualan ayam dengan ayah saya. Semua orang tahu sejarah hidup saya. Tanya di Kota Padang Senimpuan. Saya jual ayam dengan ayah saya. Tidur di masjid. Bagi saya, perlawanan terhadap orang yang zalim itu hal yang biasa. Saya tidak pernah takut. Justru saya akan menjadi penantang berat
bagi kalian yang ingin menghancurkan bangsa dan negara ini. Saya hanya takut pada Allah dan Rasul. Nelson Mandela, dia melawan apartheid. 25 tahun dia di penjara. Dan dia akan menjadi mutiara. Adnan Buyung di penjara. Tapi dia akan menjadi mutiara. Dan ketika dia tidak ada. Anwar Ibrahim di Malaysia, saya masih kuliah. Dia ditangkap karena berbeda pendapat dengan Perdana Menteri Mahathir Muhammad. 24 tahun dia di penjara. Sekarang dia jadi Perdana Menteri. Kalau Rasman diproses, terus saya akan jadi apa? Saya tidak mempermasalahkan itu. Allah yang mengatur jalan hidup saya. Kalau memang ini pilihan bagi seorang Rasman, saya akan lakukan, saya akan pertaruhkan semuanya untuk bangsa dan negara, terutama agama saya. Tapi ingat, Indonesia akan mengenang ini. Anak cucu, terutama bangsa Indonesia akan tahu bahwa di dalam ruang gelap masih ada lentera yang dibawa oleh seorang Rasman, meskipun lentera itu sulit menerangi banyak orang. Bang, terakhir banget Bang. Tampaknya Abang udah terbiasa dengan orang suka atau tidak suka sama Abang nih. Jadi bisa jadi ada narasi orang yang tidak suka sama Abang bisa bilang, wah Rasman Nasution ini malu-maluin pengacara aja deh. Rasman Nasution ini malu-maluin aja nih, anak-anak hukum yang mau jadi pengacara bisa belajar apa nih dari Rasman Nasution kalau Rasman Nasution bikin gaduh di ruang sidang. Apa jawaban Abang terhadap mereka yang punya narasi seperti itu? Kata siapa? Saya bisa buka HP saya ratusan tiap hari yang mendukung saya. Tadi bapak-bapak dari Gorontalo menangis. Bagaimana dia dizolimi, putusan sudah ada tidak bisa diambil. Tadi ada juga dari Fak-Fak. Mereka tidak tahu ini anak saya, istri saya, ada tim saya Rahmat dan lain-lain. Dek, dimanapun saya berada, ada banyak orang yang datang minta foto dan mendukung saya, termasuk dari Papua. Saya tidak peduli dengan netizen dan buzzer-buzzer itu. Saya hanya bicara fakta. Karena dalam ajaran agama saya, kau jangan tegakkan kebenaran karena netizen. Tidak ada. Saya berjalan dengan me and myself. Oke? Me, I and myself. Aku, saya, dan diriku. Bukan bayang-bayang orang lain. Maka saya katakan tadi, Rasman ini sudah terbiasa menghadapi yang namanya perlawanan. Meski itu di atas kepala saya 70 tingkat. Karena di mata Allah yang saya percaya, kita sama kecuali takwamu pada Allah. Takwa itu artinya apa? Bukan karena orang Islam ibadah ini tidak. Tapi adalah kebenaran yang hakiki dari sebuah perbuatan. Yaitu turut dalam hal ini adalah patuh dan tunduk pada ajaran kebenaran. Dan semua yang namanya peradilan di dunia tetap mengacu pada azas kebenaran. Terutama kitab suci. Hanya orang-orang yang komunis yang membuat peraturan dengan suka-suka. Kalau kita masih berazaskan Pancasila dan demokrasi, maka pendapat hukum untuk menyelamatkan masyarakatnya haruslah dikedepankan untuk apa? Untuk equality before the law. Untuk sama di mata hukum. Hukum bukan untuk mencincang orang miskin. Hukum bukan untuk mencincang orang-orang yang tidak punya apa-apa. Hukum bukan untuk mencincang orang yang melawan. Munir saja meninggal dia. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi ada banyak prasangka di situ. Mungkin mereka anggap Rasman selama ini begini. Tapi bagi orang yang dekat dengan saya, mereka tahu bahwa bagi saya, hidup hari ini dan ke depan harus lebih baik. Sepanjang saya mampu, saya perbaiki, saya lakukan. Kalau tidak, saya akan diam. Dan diam itu saya kecewa. Bisa jadi saya akan tinggalkan Indonesia, di mana saya lahir dan kedua-dua orang tua saya dimakamkan di sini. Itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang, terima kasih atas waktunya ya Bang. Terima kasih, nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Thank you, selamat istirahat Bang. Bye. Bye. Oke, terima kasih Bang.